Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Raja Yusuf Sirika. Nama saya Aisyah Ramadhani Kultom. Nama saya Alvin Mustika. Kami di sini bermaksud untuk mewawancarai salah satu narasumber kami yang mana ini kan digunakan untuk melengkapi tugas yang diberikan oleh Bapak Buyut selaku mata kuliah Enterprise Business Planning. Mana nanti mungkin kami akan melakukan wawancara. Sekarang ini kami lakukan wawancara untuk mengumpulkan data yang kami perlukan di dalam pembuatan laporan nanti. Oke, baik, langsung saja Ica. Baik, di sini saya akan mulai dari perkenalan. Kalau boleh tahu nama abang siapa? Oke, terima kasih. Nama saya Abu Sofyan Gultom. Saya saat ini bekerja di PT Pegadaian sebagai Supervisor Marketing Officer. Nah, kalau boleh tahu ini kantornya ini bergerak di bidang apa gitu? Oke, untuk Pegadaian itu bergerak di bidang perbankan, pemodalan dan lain-lain bagian seperti bisa dibilang pengadaan modal. Nah, kalau untuk divisi dari perusahaannya itu ada apa aja gitu? Untuk divisi yang bergerak di Pegadaian khususnya kantor area Medan 2 itu ada divisi Marketing Officer, Relation Officer, Mikro, dan kasir pengelola. Kalau sistemnya sendiri itu yang dipakai di kantor dia itu apa? Sistem di bagian Pegadaian khususnya di Medan 2 itu yang pertama ada namanya sistem aplikasi absensi. Itu ada namanya aplikasi Aralia, di mana itu berguna untuk operasional karyawan, mulai dari jam masuk sampai dengan jam keluar. Selanjutnya ada sistem Kamila itu meliputi data penjualan si marketing officer, relation officer, dan omset yang tercapai sampai per tanggal berapa. Selanjutnya ada lagi sistem fashion, di mana itu bicara tentang harga emas, pembayaran nasabah, bicara tentang harga, kurang lebih seperti itu. Baik, makasih untuk jawaban dari pertanyaan saya. Selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya Aldito. Ya, terima kasih sesuai dengan kegiatan abang sebagai service Supervisor Marketing Officer. dan itu kira-kira tugas dan tanggung jawabnya apa nih? Oke, posisi saya sebagai Supervisor Marketing Officer, yang pertama tugas dan tanggung jawab saya itu menanggung jawab marketing officer saya, di mana saya membawa 13 marketing officer untuk area itu meliputi Kota Medan, Batam, Pekalongan, sampai dengan Nias, Perbelawan sampai dengan Nias. Nah, tugas untuk tanggung jawab saya yang pertama memastikan tugas dan arahan dari atasan itu berjalan baik oleh marketing officer. Selanjutnya memonitoring marketing officer itu mulai dari pencapaian, report daily. Selanjutnya pencapaian target. Kita memastikan si marketing officer capai target per bulannya, per harinya, sampai per minggunya. Lagi seperti itu. Kira dari Pegadaiannya sendiri produknya apa saja yang disediakan sama? Oke, kalau untuk produk Pegadaian itu ada namanya produk cicilan emas. Itu bergerak itu bisa dibilang si nasabah ini apabila mau punya emas, kita menyediakan nih Pegadaian cicilan emas. Jadi nasabah nggak perlu apabila nasabah belum ada duit tapi pengen punya emas, mereka bisa datang ke Pegadaian dengan hanya membayar uang muka saja. Itu satu produk dari cicilan emas. Yang kedua amanah, produk amanah. Produk amanah itu yaitu kita dari Pegadaian menyediakan cicilan sepeda motor. Kita melakukan pembiayaan sepeda motor. Apabila ada nasabah yang mau sepeda motor namun waktu belum ada, kita menyiapkannya di Pegadaian. Selanjutnya kur, itu produk kur, di mana apabila nasabah mau buka usaha khususnya UMKM, kita menyediakan produk kur. Kita kasih pinjaman ke nasabah tersebut. KPR? KPR belum ada. KPR tidak ada. Mungkin untuk unit proses manajemennya bagaimana? Contoh misalnya itu kayak di bagian proses rekrutmennya untuk dari karyawan. Misalnya bagaimana sih kandidat yang baru itu melakukan rekrutmen ke Pegadaian? Bagaimana yang dilakukan?
Oke, khusus saya sendiri ya. Khususnya proses saya sendiri. Pertama-tama ketika saya sebelum bergabung di sini, pertama saya mengikuti pendaftaran. Mana pendaftaran itu kita dapat melalui link atau email. Nah, kita kirim lamaran kita, selanjutnya kita dipanggil melakukan interview, ikuti psikotes online, dan selanjutnya interview user lagi. Interview user artinya atasan kita di kantor area. Setelah dari situ kita ada masa tunggu nih, karena bukan hanya kita yang diproses. Itu nanti ada masa paling lama seminggu kita dipanggilan. Apabila kita ada panggilan, barulah melakukan tes kesehatan, cek kesehatan, sampai dengan surat kontrak kerja. Penjualan dan distribusi itu bagaimana ya Pak? Apakah ada menyangkut yang udah menerima order saya ini atau bagaimana? Oke, kebetulan memang saat ini saya memang membawai marketing officer di mana bergerak di bidang pemasar juga, bicara tentang sales juga, di mana ada target yang ada yang dijual. Untuk sales di Pegadaian itu kita ada penjualan dunia, penjualan cicilan sepeda motor, penjualan pembiayaan harum haji, pembiayaan peminjaman kur. Nah, kalau untuk distribusinya, karena kita bergerak di bidang marketing officer tadi seperti bisnis to bisnis, kita fokus ke instansi. Kita fokus ke instansi, bukan ke orang customer by perorangan seperti distribusi. Ya, bisnis to bisnis. Kemudian yang pertanyaan terakhir dari saya, kalau kita menjadi nasabah dari Pegadaian, kira-kira apa sih benefit apa saja sih yang didapatkan Pak? Oke, bicara tentang benefit nasabah ya. Yang pertama, Pegadaian sangat menyediakan pelayanan kebutuhan orang. Misal nih, orang butuh uang, mereka tidak perlu repot-repot lagi mau jual ini jual itu, hanya tinggal menggunakan Pegadaian barangnya. Jelas kemudahan kan, barangnya aman, duitnya dapat, dan barangnya bisa ditebus kembali kapan aja. Itu layanan pertama. Yang kedua, ada lagi layanan promo untuk nasabah, dimana apabila nasabah sudah loyal ke Pegadaian, bisa jadi dia dapat voucher produk pengunjung jalan, menang undian, kurang lebih seperti itu. Berbicara dengan pengadaan dana ya Pak, sebenarnya setiap perusahaan contohnya kayak bank itu kan dia ada mendapatkan suku bunga ya Pak. Yes. Itu untuk di Pegadaian sendiri kira-kira seberapa besar sih Pak suku bunga? Oke, suku bunga kita di Pegadaian, khususnya tadi fokus kita ke penjualan cicilan emas. Suku bunga cicilan emas itu bisa dibilang per tahunnya itu sebesar 1% suku bunga sewa modal. Misal nih harga 10 gramnya 10 juta, karena dia cicil di 1 tahun ke depan bisa jadi 11 juta. Nah, namun itu kan namanya emas kan investasi. Investasi itu wajar sih kalau kita beli sekarang 10 juta, kita bayar 11 juta, karena tahun depan kan otomatis harga naik. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi kita di Pegadaian mengajak nasabah untuk berinvestasi. Seperti itu. Biasanya untuk dari nasabah yang boleh meminjam barang, meminjam dana dari Pegadaian itu kira-kira kualifikasinya bagaimana Bang? Atau misalnya sampai itu memiliki gaji pokok sekian baru bisa melakukan peminjaman di Pegadaian. Seperti apa? Bicara tentang peminjaman modal, misal tadi ada satu produk yang saya bilang tadi KUR. KUR, yang pertama, syarat penerima nasabah yang menerima KUR ini harus memiliki surat izin usaha. Dia harus ada surat izin usahanya dan ada usahanya yang sedang berjalan saat ini. Selanjutnya tidak menggunakan agunan lain. Selanjutnya misalnya dia bekerja di swasta, bisa melampirkan surat tanda bekerjanya. Namun syarat penerima nasabah juga tidak bisa PNS dan tidak bisa pengaruh BUMN ya. Itu untuk misal pinjaman pembiayaan KUR dan itu syaratnya seperti itu, dan KTP lah. Nanti dari KTP akan dicek DI checkingnya apakah layak dikasih pinjaman atau ada tunggakan tempat lain. Di situ nanti akan ketahuan. Bang, saya sudah cukup. Kita lanjutkan saja pada Raja Yusuf di persidangan. Baik Pak, di sini saya ingin bertanya tadi mengenai tentang financial application. Nah, di dalam Pegadaian itu dia sistem penggajian ini gimana? Apakah diberitahukan di dalam sebuah aplikasi
atau dia diberitahukan dari orang ke orang gitu? Oke, untuk bicara tentang gajian ya. Kalau untuk gajian pegadaian nggak ada informasi dia di sini tanggal berapa. Cuma ada penentuan tanggal. Penentuan tanggal itu setiap tanggal 5 misalnya. Kalau untuk saya sih tanggal 5 dan dilihat dari absensi tadi yang saya sebutkan pertama itu dari aplikasi Aralia. Di situ terlihat mulai jam masuk sampai dengan jam pulangnya. Karyawan itu dibayarkan sesuai dengan jam operasional tersebut. Seperti itu. Aplikasi yang digunakan tadi seperti Aralia. Namun untuk kemudian yang lain seperti karyawan lainnya, tim divisi lain ada tanggal 1 juga. Oke, baik Bang. Nah, ini untuk pertanyaan saya selanjutnya yaitu mengenai tentang corporate reporting ya, atau di bagian laporan keuangan ini tadi Bang. Nah, misalnya lah ada sebuah nasabah melakukan peminjaman di bagian pegadaian ini. Nah, di bagian kasirnya itu dia apakah melakukan laporan ke atasan atau menggunakan aplikasi kita tadi Bang? Ya, kalau untuk reporting yang pertama nasabah itu setiap hari setiap kantor itu baik itu UPC, baik itu kantor cabang, baik itu kantor lain selalu melakukan reporting mulai dari transaksi hari itu. Misalnya UPC hari ini yang di kantor area tersebut sekarang ini melakukan reporting nanti sore apabila sudah closingan nanti di jam 5 sore nanti mereka akan hitung semua bayaran hari ini berapa, transaksi penjualan hari berapa, tetap ada reportingnya. Di khusus saya sendiri, reporting yang saya berikan itu reporting dari marketing officer saya, mulai dari kegiatan mereka, mulai dari pencapaian mereka hari ini, terus rutinitas hari ini mereka saya laporkan lebih seperti itu. Oke Bang, terima kasih Bang. Selanjutnya di bagian pertanyaan tentang manufacturing application Bang, yaitu mengenai tentang operasional aplikasi di dalam pegadaian ini tersebut. Kalau misalnya seperti inilah tadi Bang, di bagian absensi itu karyawan melakukan absensi hanya bisa di aplikasi ataukah ada dulu juga manualnya seperti fingerprint gitu ya? Kalau untuk pinjer kita tidak ada melakukan pinjer. Aplikasi yang kita gunakan tadi Aralia absensi. Namun catatannya aplikasi ini digunakan hanya ketika saat berada 5 meter atau 10 meter dari kantor cabang, baik itu kantor UPC, kantor area dan lain-lain. Bentar boleh? Oke boleh Bang. Ada yang mau tanyakan lagi? Di bagian ini Bang, inventory manajemennya. Kalau misalnya di bagian barang seperti bangku ini, seperti banner ini dan lain sebagainya itu bertanggung jawabnya kepada siapa ya? Oh, kalau untuk pengadaan inventory-nya ya mulai dari raw banner, mulai dari branding, itu ada. Itu di bagian logistik di kantor Kanwil Medan. Di kantor Kanwil ya, itu tepat di Kanwil, bukan di kantor area. Baik, itu saja pertanyaan dari saya Bang, sudah cukup terjawab. Oke. Terima kasih kepada Bang yang sudah bersedia untuk kami lakukan wawancara. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kami dan sukses selalu. Terima kasih.